Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur bertemu kembali di kesempatan kali ini. Akan saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi sebagai tugas CGP modul 2.1.A.8 koneksi antar materi. Di sini akan saya sampaikan tentang pengertian atau makna pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, pembuatan produk, dan penilaian. Adapun tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka, diantaranya dengan cara memberikan pilihan pada siswa dalam memilih materi pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati dan ingin dipelajari lebih lanjut. Misalnya, jika ada siswa yang tertarik dengan ilmu pengetahuan alam, mereka dapat memilih untuk fokus pada mata pelajaran seperti biologi, fisika, atau kimia. Sebaliknya, jika ada siswa yang tertarik dengan seni dan musik, mereka dapat memilih untuk fokus pada mata pelajaran seperti seni rupa, tari, atau musik. Dengan memberi pilihan ini, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, karena mereka dapat belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka sendiri. Cara ini dikenal dengan istilah diferensiasi konten atau isi. Untuk berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan metode pengajaran yang bervariasi. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya bagi siswa yang lebih visual, guru dapat menggunakan media seperti video atau gambar untuk membantu pemahaman mereka. Sementara bagi siswa yang lebih auditori, guru dapat menggunakan metode diskusi atau ceramah untuk memudahkan pemahaman mereka. Dengan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, proses belajar akan lebih efektif dan siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran. Ini yang disebut berdiferensiasi dari segi proses. Dalam hal penilaian, juga harus dilakukan secara berbeda-beda. Setiap siswa memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dalam bidang akademik. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya ada siswa yang lebih baik dalam berbicara dan menulis, mereka dapat dinilai berdasarkan presentasi lisan atau tulisan. Sebaliknya, jika ada siswa yang lebih baik dalam pemecahan masalah atau keterampilan praktis, mereka dapat dinilai melalui ujian praktik atau proyek. Dengan melakukan penilaian yang berbeda-beda, siswa akan merasa lebih dihargai dan hasil belajar mereka akan lebih akurat tergambarkan. Ini yang dikenal sebagai diferensiasi produk. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memenuhi kebutuhan murid? Alasannya adalah yang pertama, bisa meningkatkan prestasi siswa. Saya ulang, bisa meningkatkan partisipasi siswa. Dalam pembelajaran metode berdiferensiasi, siswa merasa lebih dihargai dan didengarkan karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Alasan yang kedua, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mempercepat perkembangan siswa.
Karena dengan menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, pembelajaran dapat mendorong perkembangan siswa lebih cepat. Siswa yang lebih berkemampuan dapat memperdalam pemahaman mereka. Sementara siswa yang mengalami kesulitan dapat memperoleh bantuan tambahan. Alasan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan pemahaman konsep. Setiap siswa memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menggunakan berbagai metode dan strategi pengajaran untuk memastikan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Misalnya menggunakan cerita untuk siswa audiovisual atau kegiatan praktik bagi siswa kinestetik. Alasan keempat, dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa untuk memiliki kontrol lebih besar atas proses pembelajaran mereka. Dengan memperhatikan preferensi belajar mereka, siswa akan lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Alasan yang kelima, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan individual siswa dihargai dan diterima. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihormati. Ini juga membantu mengurangi stigma terkait dengan kesulitan belajar atau ketidakmampuan siswa. Alasan keenam, memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa sering bekerja dalam kelompok kecil atau berasal dari latar belakang yang berbeda. Ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sekelas yang memiliki keahlian dan pandangan yang berbeda. Hal ini akan memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial siswa seperti kemampuan berkomunikasi dan kerjasama tim. Dan alasan yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika siswa merasa mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, mereka akan merasa lebih percaya diri dalam kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang. Secara bertahap, siswa akan merasa lebih siap dan berani untuk menghadapi tantangan akademik yang lebih tinggi. Untuk berikutnya, apa kaitan antara modul 2.1 ini dengan modul sebelumnya? Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini berkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat bahwa pendidikan yang ideal adalah yang menuntun segala kodrat manusia, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru berupaya menuntun siswa memahami materi pelajaran sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Adapun keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2, bahwa modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi juga berhubungan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak hendaknya berpihak pada siswa pada setiap usaha pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya merupakan usaha guru agar anak didiknya terlibat secara aktif dan merasa memiliki proses pembelajaran, sehingga mereka akan lebih menikmati proses pembelajaran, bukan lagi menjadi beban. Adapun kaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah bahwa seorang guru penggerak harus memiliki keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Prakasa perubahan harus tertancap kuat dalam hati dan terwujud dalam aksi nyata pembelajaran. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan pendekatan ini diyakini akan memudahkan seorang guru dalam mewujudkan visi perubahan yang dimilikinya. Pada modul 1.4, guru penggerak belajar tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Materi ini terkait erat dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di pembelajaran ini,
Anak didik belajar mengembangkan beberapa budaya positif sekaligus, antara lain menghargai perbedaan, sanggup berkolaborasi dengan pihak lain, berani berpendapat, dan memiliki inovasi atau kreativitas yang terus terasah. Nah, demikian paparan yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.